Melihat Patriark Zongtian di depannya, Qin Yichen tanpa sadar membuka sedikit jarak. Apa yang Patriark perlu saya lakukan? Saya tahu sedikit tentang apa yang ditemui Liu Xuang di alam rahasia. Apa yang dia lihat? Patriark Zongtian terdiam sesaat, tetapi alih-alih menjawab pertanyaan itu, dia malah bertanya pada Qin Yichen. Terakhir kali aku memintamu untuk memeriksa siapa yang ada di belakangmu. Petunjuk apa yang kamu miliki? Qin Yichen menggelengkan kepalanya, melihat ke belakang Patriark Zongtian, dan menghela nafas tanpa daya. Tidak ada petunjuk. Mereka belum mengambil inisiatif untuk menemukanku sampai sekarang. Lagi pula, hal sebesar itu terjadi beberapa hari yang lalu. Dengan santai membuat alasan, Qin Yichen tidak memberitahu Patriark Zongtian sama sekali bahwa itu adalah pengaturan orang tua berambut putih untuk memasuki dunia rahasia hari ini. Adapun gigi naga kuno, Qin Yichen menukarnya dari anggota keluarga Lan Yu. Semua ini adalah rahasianya. Bahkan 8 orang yang bersamanya tidak tahu bahwa Qin Yichen telah menyelesaikan kesepakatan. Mereka hanya tahu bahwa Qin Yichen pergi ke pria itu, mengambil senjata ajaib, dan menyerahkan jimatnya. Tindakan ini diulang hampir 1000 kali. Siapa yang peduli bahwa Qin Yichen tidak mengatakan nama benda ini kali ini? Dengan barang-barang di tangan, Qin Yichen tahu bahwa dia harus bertemu dengan lelaki tua berambut putih hari ini, dan merasa agak tidak berdaya di dalam hatinya. Siapa yang mau melakukan hal-hal berbahaya ini jika tidak dipaksa oleh kehidupan? Bukankah lebih mudah dan lebih nyaman untuk bersembunyi di alam rahasia setiap hari untuk berlatih? Melihat penolakan Qin Yichen, Patriark Zongtian juga menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada petunjuk, tunggu saja. Tetapi masalah ini masih perlu ditemukan sesegera mungkin. Lagi pula, kita tidak punya banyak waktu lagi. Qin Yichen mengangguk acuh tak acuh. Lagi pula, Anda tidak mengatakan yang sebenarnya tentang Liu Xuang, jadi mengapa saya harus memberitahu Anda tentang menjabat? Terlebih lagi, Qin Yichen tidak merasa bersalah di hatinya karena itu adalah pekerjaan dua sisi. Patriark, kali ini saya menemukan sesuatu di alam rahasia. Tampaknya ada pengkhianat di keluarga Zongtian kami, tetapi saya belum menemukan siapa itu. Keluarga Lan Yu dapat mengirim Chen Liuxiang ke alam rahasia untuk bersaing denganku. Jelas mereka datang dengan persiapan. Tolong juga minta pemiliknya untuk mencari tahu. Patriark Zongtian berpikir sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Oke, aku akan mencari tahu sesegera mungkin. Mereka berdua memiliki pemikiran mereka sendiri dan datang jauh-jauh ke Sky Tower. Memasuki menara, Qin Yichen melihat Liu Xuang, yang sedang sekarat, dan Chang Le terbaring tidak jauh darinya. Hanya dengan satu pandangan, dia tahu apa yang dipikirkan Patriark Zongtian. Dengan batuk ringan, Qin Yichen bertanya pura-pura bingung. Mengapa Tuan membawa saya ke sini? Patriark Zongtian memandang Qin Yichen, hampir tidak bisa mengendalikan dirinya, dan menghantamkan tinjunya ke kepala Qin Yichen. Apalagi yang membawamu ke sini? Tentu saja, untuk membiarkan Anda mengangkat kutukan pada Chang Le. Sekarang saatnya keluarga Zongtian menghadapi ujian, dan mantan kepala keluarga berusaha merebut kekuasaan. Di luar, ada peluang besar. Selama dua hal ini selesai, pemimpin keluarga Zongtian sangat yakin bahwa keluarga Zongtian akan bangkit. Pada saat ini, setiap bawahan yang dipercaya harus memanfaatkannya. Chang Le dikultivasikan olehnya, dan dia khawatir tentang biaya besar untuk merawatnya. Tetapi sekarang situasinya telah berubah, dan perlu untuk menyelamatkan Chang Le. Hilangkan kutukan padanya. Selama kamu melakukan ini, aku akan memberimu status utusan 3 band. Qin Yichen merasa jijik di dalam hatinya. Apa yang bisa saya makan sebagai utusan 3 band? Atau apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa perawatan 3 sabuk dan utusan 1 sabuk tidak jauh berbeda? Apakah hal yang paling penting untuk dilihat? Qin Yichen mengerutkan mulutnya, merasa sedikit tidak senang. Patriark Zongtian ini terlalu pandai menggambar kue. Jika tidak ada catatan, hampir tidak ada perbedaan antara perlakuan utusan 3 sabuk dan utusan 1 sabuk. Apa yang disebut peningkatan statusnya sebenarnya tidak ada manfaatnya, hanya nama yang lebih baik. Dia segera membuka tangannya. Aku tidak melakukan apa-apa, dan kutukan itu tidak ditinggalkan olehku. Aku tidak peduli. Qin Yichen dapat dikatakan tidak bersalah, dan dia tidak mengambil hati sama sekali. Wajah Patriark Zongtian berubah. Bukankah kutukan ini ditinggalkan olehmu? Qin Yichen tampak polos dan mundur beberapa langkah. Saya dipukuli oleh Chang Le hari itu, di mana saya punya waktu untuk meninggalkan kutukan? Setelah menghindari tanggung jawab, Qin Yichen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Melihat tatapan membunuh dari Patriark Zongtian, Qin Yichen mundur selangkah. Patriark, jangan menatapku seperti ini. Aku tidak akan mengutuk hal semacam ini. Qin Yichen tampak tulus. Menyumpahi. Jangan menaruh hal-hal tingkat rendah semacam itu pada saya. Sudut mulut Patriark Zongtian berkedut keras. Apakah kamu menyakiti Chang Le? Qin Yichen mengangguk setuju. Ya. Sudut mulut Patriark Zongtian semakin berkedut. Kalau begitu dia belum bangun. Apakah itu kutukan yang kamu tinggalkan? Qin Yichen masih mengangguk. Ya ada apa? Patriark Zongtian menekan bahu Qin Yichen,
dan matanya hampir terbakar. Lalu kamu bilang ini bukan kutukan yang kamu tinggalkan? Qin Yichen memiliki ekspresi tekad di wajahnya. Itu yang kutinggalkan, tapi itu bukan kutukan. Itu disebut seni terlarang. Patriark Zongtian tertegun sejenak, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Apa ini? Qin Yichen tersenyum sedikit dan terbatuk ringan. Ketika saya meninggalkan benda ini, saya tidak terlalu memikirkannya. Jika saya ingin menghapusnya sekarang, saya harus membayar sejumlah harga, jadi saya tidak bisa menembaknya begitu saja. Qin Yichen mengatakan sesuatu yang sangat serius bahkan dia hampir mempercayainya. Apakah ada yang lebih baik di dunia ini selain kutukan? Ketika dia berurusan dengan Ares, Dewa Perang, dia sangat menderita. Qin Yichen memiliki pemahaman mendalam tentang kutukan, dan tentu saja dia juga belajar beberapa hal. Hanya saja Patriark Zongtian saat ini ingin mengungkap kutukan, bukan hanya dengan mengatur identitas yang acuh tak acuh. Patriark Zongtian juga melihat apa yang dimaksud Qin Yichen, dan hatinya penuh dengan keluhan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Tapi dia tidak punya pilihan. Saat ini, selain Chang Lei yang dapat memikul beberapa tanggung jawab berat, tidak ada yang bisa menggantikannya. Pemimpin generasi muda keluarga Chang Lei masih menjadi pemimpin yang bisa dia percaya, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Qin Yichen tersenyum ringan, tetapi tidak mengambil kemarahan Patriark Zongtian. Dengan sengaja memiringkan sekelompok cincin penyimpanan di sakunya, terdengar suara gemerincing. Ini adalah harta yang aku tukarkan untuk hidupku di alam rahasia, dan 3 di antaranya mungkin berguna. Tapi, dengan harga ini, Patriark Zongtian menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia tahu betapa berharganya Chang Lei baginya. Kamu bilang kamu butuh sesuatu. Qin Yichen mengulurkan jari. Selama kamu berjanji padaku satu hal. Dengan kondisi yang begitu sederhana, hati Patriark Chang Lei tiba-tiba tenggelam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Qin Yichen harus menyetujui kondisi ini. Tapi saat ini, bagaimana bisa sederhana? Mengambil napas dalam-dalam, Patriark Zongtian berpura-pura tenang. Apa masalahnya?